Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran online pemrograman game menggunakan Visual Studio. Episode 2, Function. Untuk briefing function, yang pertama adalah pengaturan display, tampilan ya, output. Yang kedua adalah penjelasan dari function. Lalu yang terakhir adalah penjelasan function dengan multi luaran atau multiple output. Kembali lagi ke prototype simulator pada Visual Studio 2022. Jika pada sebelumnya saya sudah membuat untuk proses perhitungan level, experience, dan next-nya. Nah, sekarang saya akan buatkan tampilannya dulu ya, supaya dia tidak menggunakan konstruksi lagi, karena ini sudah basicnya adalah Graphical User Interface ya, atau GUI. Untuk tampilan UI-nya nanti, saya akan memodifikasi yang ada di main page ini ya. Jadi di main page ini masih menggunakan beberapa komponen-komponen yang ada di sini ya, seperti button, label ya. Mungkin saya tambahkan beberapa panel-panel ya. Saya akan memulainya dengan menggunakan stack layout ya. Ini saya komentarkan ya menggunakan Ctrl K dan C ya untuk mengkomentarkan. Jadi di blok dulu. Nah, stack layout ini bisa dibuat vertikal atau horizontal secara ini ya, atau bisa dilakukan stack layout biasa yang raw ya, menggunakan orientation bisa vertikal, bisa horizontal. Vertikal itu artinya dia akan menumpuk komponen-komponen secara vertikal, sedangkan kalau horizontal dia akan menumpuk secara horizontal ya, gitu. Jadi kalau saya pakai vertikal nanti dia ke bawah, gini aja ke bawah gitu ya. Nanti kalau horizontal dia samping gitu. Nah, niatnya nanti dari horizontal ini saya akan coba masukkan beberapa label ya yang akan saya tumpuk secara horizontal ya. Teksnya label. Lalu saya akan memberikan size-nya 24. Saya coba jalankan dulu untuk lihat hasilnya. Oke, tampilnya seperti ini ya, level 99. Sekarang saya coba pakai yang ini biar kelihatan. Saya akan coba membuat beberapa penyesuaian ya supaya tampilannya lebih bagus. Ini bisa dilakukan dalam keadaan jalan ya kalau di Visual Studio. Ini sedang run, bisa saya lakukan modifikasi ya. Jadi bisa saya kasih background color warna gitu ya. Pakainya coba merah ya. Nah, langsung kayak gitu ya jadinya ya.
Nah, ini sudah saya lakukan penyesuaian. Sekarang saya coba play ulang ya. Nah, ini setelah di play ulang ya. Jadi level lalu 99 ini titelnya, lalu ini untuk XP-nya nanti akan diletakkan di sini ya. Jadi level di sini, lalu experience-nya ada di sini. Level nanti akan saya letakkan di 99 ya. 99 experience-nya di sini. Nah, makanya saya kasih name dulu supaya dia bisa diakses. Label level. Lalu di sini saya kasih nama label XP. Jadi tujuannya satu ya, supaya dia dapat diakses. Karena kalau enggak nanti nggak bisa diakses di codingnya ya. Saya tambahkan satu lagi button. Langsung saja saya ke scriptnya ya. Nah, ini sudah ada button up click yang baru nih, bisa saya pindah. Nah, sekarang untuk experience ya, dan label, level, dan next ya. Nanti akan saya pindahkan ke label yang sudah saya buat sebelumnya ya. Tinggal dipanggil aja labelnya. Nah, ini harusnya ada ya, karena sudah dibuat X name-nya tadi. Kalau belum dibuat ini nggak akan muncul gitu ya. Nah, caption ini teks dapatnya dari mana? Teks ini dapatnya dari sini. Jadi kalau di main pack tadi kan ada komponen namanya teks. Nah, ini ya. Kalau pakai WPF namanya bukan teks, tapi caption ya. Jadi namanya mungkin berbeda. Kalau umumnya itu namanya teks. Kalau di MAUI ya namanya teks. Kalau di WPF namanya caption. Jadi tolong diperhatikan aja nanti. Cek di sininya ya. Kalau namanya teks ya berarti nanti di CS-nya juga teks. Ini terjadi error ya karena perbedaan tipe data. Harus di-convert dulu dari integer menuju ke string. Ya ini jadinya ya, ada tombol up. Sekarang saya tekan tombolnya. Nah, langsung berubah ya, 13 XP, 13 level. XP-nya 30.000 per 38416. Udah sesuai ya dengan yang tadi dibuat ya kan. Nah, sekarang sudah punya tampilannya nih. Udah benar ya tampilannya ya, sudah tidak menggunakan konsol redline lagi. Nah, sekarang saya akan membahas tentang fungsi. Apa itu fungsi? Dalam pemrograman, kode-kode yang ditulis itu dapat dibungkus ke dalam sebuah fungsi ya.
Dengan adanya fungsi, maka saya dapat melakukan manajemen ya terhadap kode-kode yang akan dieksekusi. Jadi selain dia lebih terstruktur, lebih rapi ya. Nah, untuk membuat fungsi, maka saya harus tahu dulu kode-kode mana yang akan saya bungkus ke dalam fungsi ya, di wrapping. Saya akan membungkus untuk yang level ini ya, levelnya akan saya bungkus ke dalam sebuah function ya. Nah, jadi untuk membuat fungsi itu ada dua jenis ya, ada yang mengembalikan nilai dan ada yang tidak mengembalikan nilai. Untuk yang tidak mengembalikan nilai, itu akan menggunakan kata kunci void seperti ini ya. Nah, fungsi itu kemudian diikuti dengan buka tutup kurung ya. Lalu diberikan statement seperti ini. Nah, selanjutnya bagian mana yang akan dibungkus akan dipindahkan ya. Pindahkan seperti ini. Nah, maka fungsi siap dijalankan. Nah, apa yang perlu diperhatikan adalah adanya muncul error ya di experience ya. Di XP ini error ya. Kenapa ini? Karena tidak dikenali ya. Does not exist. Artinya XP ini hanya ada di button klik. Tidak muncul di dalam level. Nah, jika level ini tetap saya panggil, misalnya var, saya panggil sini ya, misalnya saya eksekusi. Ya, ini cara eksekusinya ya, tinggal dipanggil aja nama functionnya ya. Nah, jika ingin XP ini dikenali ya, maka XP ini harus melewati argumen ya. Argumen itu di sini. Nah, XP-nya dilempar ya, dilempar ke ini dalam level ya. Masuk ke argumen ini, masuk ke argumen. Lalu nanti muncul errornya di level ya. Tidak ada fungsi level yang menerima satu argumen ya. Maka di sini disesuaikan. Saya tambahkan parameter yang sesuai dengan XP. Ini adalah integer ya. Saya tambahkan integer XP. Nah, barulah dia dikenali. Gitu ya. Errornya hilang. Nah, coba di sini levelnya jadi nggak guna nih. Ini levelnya nggak guna kenapa? Karena tidak ini ya, tidak diperlukan. Ini buat apa gitu loh. Cuman dihitung aja tapi tidak dijadikan output. Nah, kalau mau dijadikan output, misalnya saya kasih write line dulu ya, saya kasih write line dulu. Ini nah baru levelnya nyala ya. Artinya dia dihitung tapi kemudian ditampilkan. Nah, kalau dia tidak ditampilkan nanti dia dianggap sia-sia. Gitu. Nah, sekarang level di sini juga error nih. Saya harus menambahkan satu lagi di sini ya. Nah, baru levelnya hilang. Nah, ini dia terbungkus oleh function ya. Sekarang saya coba lihat hasilnya ya. Saya tandain, saya play. Nah, setelah di play ya, saya tekan up. Nah, muncul ya, ini level hitung ya, level 13. Dia terhitung. Muncul nih levelnya 13. Setelah di continue, di sini tetap 1 ya. Nah, artinya tidak ada perubahan. Dengan kata lain, pada function ini betul-betul membungkus sebuah kode ya, sebuah kode dengan nilai secara lokal, private ya, sehingga level ini tidak keluar. Walaupun saya sudah punya level di sini, tidak terpengaruh ya. Kenapa? Karena dia hanya melakukan itu by value ya, menyalin dengan nilai. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya supaya level yang ada di dalam sini, dalam function ini bisa dikirim ya, dikirim atau dilewatkan sehingga dia mengisi nilai yang ada di level yang sama dengan 1 ini gitu. Ada beberapa teknik cara yang bisa ditempuh ya, yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah menggunakan langsung ya, langsung. Jadi langsung itu artinya begini. Ini saya hapus ya. Nah, label yang ada di sini kemudian saya pindah. Nah, ini tekniknya langsung. Nah, jadi dia betul-betul murni menghitung level ya. Ini saya pindah. Tapi ini jelas nanti akan terpengaruh ya. Ini akan terpengaruh, makanya juga saya pindah. Akhirnya habis ya. Tuh, pindah semua. Ini akan mengakibatkan habis ya. Tidak ada yang tersisa dari sini ya. Sehingga ini sudah tidak diperlukan. Nah, itu cara pertama.
Tapi cara ini dirasa terlalu ekstrim ya, karena terjadi percampuran ya kan. Kalau seandainya button up ini hanya menghandle output, nah outputnya terpaksa harus menyatu dengan yang void tadi ini, void level ya, menyatu ini. Nah, jika tetap ingin pada fungsinya, di mana level ini hanya menghitung ya, dan button up ini hanya menampilkan, maka cara ini dirasa tidak memungkinkan ya. Ini saya kembalikan dulu ke posisi awal. Nah ya, jadi cara pertama ini nggak bisa. Lalu cara kedua adalah melewati referensi ya, dilewatkan melewati referensi. Ini cara ini cukup lama ya. Cara ini adalah cara lama yang sekarang saya jarang jumpai ya. Yaitu melewatkan by reference. Kalau by reference itu sebenarnya masih ada, masih banyak ya. Kalau kalau di pemrograman level lanjut itu udah rata-rata melewati reference. Nah, cuman untuk tipe data primitif ya, primitif itu kayak integer, yang warnanya biru nih loh, ini kan integer, string, float, double, boolean, itu semua tipe data primitif. Nah, umumnya tipe data primitif itu dilewatkan melewati value, bukan melewati reference. Reference itu sebenarnya membaca langsung letak dia ini ya, letak alamat memorinya ya. Jadi reference itu memungkinkan hanya terjadi satu salinan, biasanya kayak gitu. Dia hanya menyalin satu aja. Sedangkan kalau by value itu dia melewati nilai, salinan apa nilai itu di copy ya, di copy dipindahkan ke wadah baru. Nah, itu namanya by value. Kalau by reference itu dia tetap melewati salinan yang lama ya. Contohnya kayak gini. Ini XP ya, ini XP ya kan. Nah, yang mau saya hitung ini kan level ya. Nah, maka XP-nya masuk di sini dan levelnya di sini akan saya jadikan sebagai reference. Nah, ini reference ya, reference. Dia masuk dari reference level, maka ini udah nggak dipakai var lagi. Nah, dia akan langsung menghitung level seperti itu. Nah, nanti di proses pemanggilannya level ini saya tinggal masukkan sebagai argumen yang direferensikan seperti ini. Nah, jadi cara mainnya ketika levelnya dipanggil ya, experience akan masuk dan level ini akan diambil secara referensinya. Jadi nilai satu ini. Satu masuk ke sini. Masuk ke sini dihitung. Dihitung ya, maka nanti bisa kita lihat hasilnya ya. Coba ya, saya tekan up. Nah, nilainya 13 ya kan. Dalam artian dia berfungsi ya menggunakan reference. Nah, jadi reference level dimasukkan ke dalam level function level sebagai reference, lalu kemudian dihitung. Nah, dihitung, setelah dihitung ya sudah, dibiarin aja. Kenapa? Karena kan yang dihitung ini kan langsung terhadap level yang ada di sini. Itu ya, itu by reference. Nah, cuman cara ini memang jarang ada yang pakai ya. Kebanyakan tuh pakai cara yang umum. Apa itu cara yang umum? Nah, cara yang umum adalah dengan menggunakan kopian value atau by value ya. Jadi nilainya di copy. Ini cara ini dikenal dengan nama by reference. Nah, bagaimana cara kerjanya yang by value? By value itu lebih simple. Jadi di sini dia tidak ada argumen ya, tidak ada parameter yang dilewatkan. Kalau di sini namanya parameter ya. Kalau di sini namanya argumen. Nah, jadi dia tidak ada argumen yang dilewatkan ya. Dan level ini dianggap sebagai nilai kembalian, di return namanya. Nah, karena fungsi itu sejatinya ada dua ya. Ada yang mengembalikan nilai dan ada yang tidak mengembalikan nilai. Bedanya di mana? Kalau tidak mengembalikan nilai, di sini tipenya void ya. Nah, untuk yang mengembalikan nilai, itu tipenya nggak bisa void ya. Tipenya harus sesuai ya. Harus sesuai dengan yang dihasilkan. Saya kembalikan lagi ke wujud sebelumnya ya. Nah, ini kan saya wujud. Coba saya kasih tipe var ya. Nanti saya lihat di sini. Nah, ini keluar ya tipenya integer. Dalam artian, jika nilai ini dikembalikan, maka nilai yang dikembalikan adalah integer ya. Saya ganti ini void jadi integer seperti itu.
Nanti dia akan minta pesan error ya, ada pesan error yang dia minta nilai kembalian ya. Tuh, not all code return a value. Jadi harus dikembalikan. Cara mengembalikannya saya tinggal menambahkan kata return di sini. Nah, maka ini adalah sebuah fungsi yang mengembalikan nilai. Nah, bagaimana cara pakainya? Karena di sini error ya. Ini saya hapus saja. Begini. Nah, ini kan punya nilai nih, ya ada nilai terkandung di dalamnya berupa integer. Ini ditampung aja. Tampungnya tuh di sini nanti. Cut, pindahkan ke sini. Nah, dengan kata lain, nilai yang ada di dalam level ini kemudian disalin. Disalin dimasukkan ke dalam wadah yang namanya level ini tadi. Begitu cara kerja function tuh. Nah, sehingga ini ketika dijalankan, ini harusnya sudah memuat ya, levelnya sudah memuat nilai yang sesuai dengan apa yang sudah dihitung. Coba saya play. Coba saya tekan up. Nah, sama ya hasilnya ya. Gitu. Nah, itu by value ya. Kalau tadi by reference. Intinya sama aja, cuman berbeda di tekniknya aja. Tekniknya kalau reference itu kan dia betul-betul mengambil nilai yang apa, mengambil variabel yang lama, kemudian direferensikan ke dalam fungsi, lalu fungsi itu dihitung. Hasil hitungnya kembali, bukan kembali, tapi memang langsung mengupdate ya. Langsung mengupdate variabel yang sebelumnya direferensikan. Nah, kalau by value itu dia menciptakan sebuah wadah, lalu kemudian nilainya disalin ke dalam fungsi yang berbeda. Jadi ini melibatkan dua fungsi. Yang pertama, ya kan, nah ini disalin, masukin ke sini, gitu. Nah itu yang by value ya. Nah sekarang ini bisa nggak function ini level mengembalikan dua buah nilai ya. Jadi nilainya nggak cuman level, karena di sini kalau diperhatikan level dengan next experience itu masih dalam satu rangkaian ya. Ini bisa saya cut, saya pindahkan ke sini. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sebuah function itu mengembalikan lebih dari satu nilai, begitu ya. Ini warnanya langsung gelap nih, langsung memudar. Kenapa? Ini tidak tercapai nih ya, unreachable. Karena sudah di return, kalau udah di return itu udah selesai dia. Kata statement setelah return itu nggak bisa ya, pasti tidak akan nyampe kecuali kalau ada if-nya. Ada statement percabangan di dalamnya itu baru memungkinkan. Tapi kalau ini kan tidak ada conditional ya. Tidak ada if ataupun for. Sehingga ini tidak tercapai. Nah, maka sulit nih gimana cara mengembalikannya? Untuk mengembalikan nilai lebih dari satu, itu bisa menggunakan, lagi-lagi bisa menggunakan dua cara ya. Cara pertama dengan menggunakan reference ya, reference. Jadi di reference lagi. Di reference, next-nya ini yang di reference. Begitu. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, menggunakan tuple ya, tuple. Tuple itu bagian dari collection. Nanti ada bagian sendiri yang menjelaskan tentang collection. Nah, dengan menggunakan tuple, tuple itu bisa dibuat menjadi dua luaran ya, dua luaran. Cara membuatnya gampang kok, dengan pakai kurung integer, nah begitu. Maka dia akan mengembalikan dua nilai integer. Boleh dikasih nama ya, boleh. Misalnya satunya level, satunya next, misalnya gitu. Nah ini bisa sama aja. Nah nanti returnnya harus dua, nggak bisa satu kayak gini ya. Jadi returnnya harus dua. Coba ini saya tampung dulu ke level. Nah satunya ditampung ke next seperti ini. Lalu kemudian ini saya return bersamaan. Lagi-lagi menggunakan kurung karena di sini kurung ya. Jadi saya langsung return bersamaan seperti ini. Nah, ini dia mengembalikan dua nilai ya, tuple. Pakainya tuple ini. Ini boleh dikasih nama, boleh kosongan ya. Kosongan juga boleh. Nah, nanti di pemanggilannya, ini kan ada nih level ya, level. Ini tinggal saya titik aja, titik. Nah, yang mau dikembalikan yang mana? Level, misalnya, nah kayak gini. Terus yang bawahnya mau dikembalikan apa? Copy, pindahkan ke sini. Nah, ini diganti jadi next. Nah, ini bisa kayak gini. Jadi dia mengembalikan dua buah nilai ya. Nah, setelah dijalankan, nah hasilnya sama ya, tetap sama hasilnya.
Cuma tekniknya berbeda ya, tekniknya berbeda. Ini terlihat lebih ringkas ya, ini terlihat lebih ringkas. Pertama kali dia langsung menggunakan dua function sekaligus, dua rumus sekaligus, dibungkus dalam satu function, kemudian di return sekaligus ke dua nilai. Satu ke level dan satu ke next, seperti itu ya. Nah, untuk cara yang kedua itu menggunakan reference. Kalau reference nanti saya ganti namanya jadi level out ya, level out. Nah, dia akan menggunakan tipe data tambahan atau modifier tambahan ya, namanya out. Jadi di sini saya koma out integer next. Nah, ini out. Ini adalah tipe reference. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi reference hanya apa ya? Hanya satu ya, reference satu. Kalau ini bisa dua. Nah, ini nggak perlu lagi kayak gini. Langsung saja lebih sederhana seperti ini. Jadi private integer level out. Di dalamnya ada XP dan out. Ada yang dikeluarkan ya, ada yang dikeluarkan berupa reference yaitu next. Nah, level dihitung seperti ini. Nah, next ini nggak usah lagi pakai var karena ini sudah dideteksi ya. Ini next muncul di sini. Ya kan? Nah, setelah dihitung, yang dikembalikan adalah yang level. Gitu. Yang dikembalikan level intinya kan level ini ya. Terus nextnya gimana? Nextnya akan keluar dengan sendirinya. Nah, cara pemanggilannya nanti mungkin saya komentarkan dulu. Nah, cara pemanggilannya pertama saya buat level seperti biasa. Nah, level ya, seperti biasa. Tapi sini ada muncul error nanti. Kita pakainya level out ya. Nah, muncul pesan error. Harus ada parameter kedua ya. Harus ada argumen kedua. Argumen kedua itu adalah integer next. Nah, saya tinggal tulis lagi aja out. Karena saya belum ada next, belum ada variabel next, langsung dibuat di sini tuh bisa ya. Kalau aslinya kan dia kayak gini nanti tuh. Karena kayak gini aslinya dia var next sama dengan 0. Lalu next ini dipanggil di out ya. Nah, kayak gini. Tapi karena di sini nilai awal ya, ini bisa langsung disederhanakan tuh ada langsung muncul pesan ya. Ini bisa disederhanakan. Tuh di remove ya. Nanti dihilangkan. Terus di sini tinggal tambahkan tipe data baru. Nah, kayak gini. Ini secara otomatis dia akan mengeluarkan nilai next ke dalam variabel baru ya. Variabel yang sudah direferensikan baru dengan nama next. Kayak gitu. Nah, ini tinggal saya copy aja. Nah, dia nggak perlu lagi kayak gini. Udah langsung seperti ini aja. Jauh lebih ringkas ya. Jadi dia tidak menggunakan tuple ya. Dia langsung menggunakan out. Levelnya dihitung, tapi ketika levelnya didapatkan nilainya secara di lain pihak nilai dari next kemudian dilemparkan keluar sebagai tipe data baru. Nah, tipe datanya kemudian dipasanglah di sini. Ya. Nah, ini jalannya ya, hasilnya sama. Tuh, sama aja. Tapi sekali lagi teknisnya berbeda ya. Yang bermain di dalamnya itu beda. Ini menggunakan satu value ya, by value dan satunya menggunakan reference. Nah, nanti enaknya mana silakan ya, boleh pilih ya, bebas. Mau menggunakan seperti ini yang ada reference-nya atau menggunakan sistem tuple ya. Tuple ya mengelompokkan beberapa tipe data menjadi satu ya. Ini tinggal pilih nih mau pakai yang mana ya. Saya mungkin pakai yang level out ini aja ya. Yang hapus saja. Terus out-nya saya hilangkan. Nah, ini lebih enak dilihat sih. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang basic ya, basic dasar dari pemrograman yang bermain dengan variabel dan function. Nah, untuk selanjutnya saya akan masuk ke pemrograman berorientasi objek ya. Levelnya sudah beda, sudah naik. Jadi kita sudah tidak pakai yang basic lagi. Walaupun tetap ada nanti variabel dan tetap ada function, ini saya anggap sebagai sebuah dasar ya untuk
untuk menyeberang ke pemrograman berorientasi objek. Sekian dulu untuk pembelajarannya. Jangan lupa like jika suka sama program ini dan subscribe jika program ini membantu. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.